agama, penegak kehidupan ini untuk dapat terus-menerus dapat terjaga dalam perilaku lapang dada, nyegoro, sadar bahwa dunia ini hanya alat, hanya media untuk dapat menghantarkan kembali kepada Tuhan, mengembangkan potensi berpikir kita untuk menjadi cerdas, menjadi dewasa. Itu kita mengalami naik turunnya kehidupan, ya. Nah, ini dengan perilaku yang membangun kebersamaan, kekeluargaan, kaburo, tapi ini berat, benar-benar berat. Bagi si musyrik itu berat. Musyrik itu tempatnya yang harus disadari oleh kita. Musyrik itu tempatnya tidak di patung, tidak di gereja, tidak di sungai, ya. Tidak di tempat yang dianggap sembahan-sembahan. Itu musyrik tempatnya tidak di sana. Apa sing tinggi enek di kuburan, kemudian enek jati gede atau enek ringin apa jenenge punden. Jadi yang diarani musyrik itu tidak di punden, tidak di gereja, tidak di endak. Yang kita anggap selama ini musyrik itu tempatnya di dalam dada kita dan di pikiran diri kita masing-masing. Musyrik itu tempatnya adalah di hati kita, karena kita nggak mengetahui tujuan orientasi. Sehingga kalau kamu main ke punden, orang yang nggak tahu tentang makrifat, tentang mengenal Tuhan, kamu langsung dituduh musyrik. Jadi syirik itu orang yang tidak kenal tujuan, tidak tahu orientasi, tidak mengerti sistem. Itu adalah orang musyrik. Sehingga bias. Musyrik itu orang yang perilakunya itu bias karena nggak punya orientasi. Orientasinya hanya lahir, hanya dunia, hanya nafsu untuk nafsu, dunia untuk dunia. Dunia untuk mengembangkan nafsunya, untuk mengembangkan arogansinya, mengembangkan kemuliaan dan kehormatan material. Padahal kita melakukan sungguh-sungguh, tapi tujuannya untuk akhirat. Gitu kan, seharusnya kan begitu. Maka menjadikan musyrik itu juga begitu. Musyrik itu bukan perkara nyembah wa'bud, itu maknanya menghamba. Wasjud itu maknanya orang yang beraktivitas karena menjalankan perintah. Maka perilaku bebarengan kebersamaan itu berat bagi si musyrik yang mereka ini tidak memiliki orientasi kehidupan batin, karena di dalam kehidupan batinnya tidak mengenal Tuhan, kosong dari Tuhan. Maka yang ditempati di dalam batin itu adalah keinginan materi dan dunia yang disangka itu Tuhan, yang dituhankan. Sehingga tad'uhum ilaih, di atas orang musyrik itu berat terhadap apa yang ilaih. Bagi orang-orang yang musyrik, perilaku untuk terbuka lapang dada itu berat. Yang mereka ini tidak ada orientasi ilahi, karena tidak mengetahui kehidupan batin. Ketoke di dunya ning ati, akan tapi hatinya itu karena untuk menuju Tuhan, karena memang mengenal Tuhannya. Tuhan tidak dikenali sebagai hantu, tapi Tuhan dikenali dalam kepastian keberadaan Dia, Gua yang punya nama Allah, yang punya nama anak wong teman orang Kristiani Allah gitu kan, karena sebutan saja.